Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jevanim, C0D02304 dengan prodi perpajakan kelas G dengan mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murdidayanti. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang mengisi SPT online pribadi dan badan. Pertama-tama, pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang wajib oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. C. Harta dan kewajiban. D. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, prosedur pengisian SPT. A. Wajib pajak sebagaimana mengambil pendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. B. Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dilakukan a. secara langsung, b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan c. dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, misalnya laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman penyalur SPT elektronik. Berikutnya, C. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang D. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. E. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain, yang pertama, untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Yang kedua, untuk SPT masa PPN, sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang ketiga, untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Lalu yang F, dalam hal suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan masing-masing pihak.
suami dan istri wajib membuat dan melampirkan perhitungan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Cara lapor SPT secara online. Pertama, untuk melaporkan SPT tahunan pajak, buka website djponline.pajak.co.id, kemudian isi NPWP dan password, kemudian isi kode keamanan, lalu klik login. Yang kedua, setelah berhasil login, selanjutnya pilih menu lapor. Yang ketiga, lalu pilih e-filing. 4. Setelah itu pilih buat SPT. Yang kelima, setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada di dalam makalah. Lalu pilih ya, lalu klik upload SPT. Yang keenam, selanjutnya klik pilih file untuk memasukkan file CSV, lalu pilih file CSV yang akan dimasukkan. Yang ketujuh, selanjutnya akan muncul tampilan seperti di dalam makalah, lalu klik pilih file untuk memasukkan lampiran yang pertama, merupakan lampiran laporan keuangan. Untuk nama file lampiran 1 harus sama dengan CSV serta ditambahkan LK pada akhir nama file lampiran laporan keuangan tersebut. Lalu pilih file dan klik open. Yang kedelapan, lalu upload file lampiran 2 yang merupakan lampiran rekapitulasi peredaran bruto. Nama file lampiran 2 harus sama dengan nama CSV. Kemudian pada akhir nama ditambahkan RK. Pilih file lalu upload lampiran 2. Yang kesembilan, selanjutnya pilih start upload. Yang ke-10 selanjutnya adalah mengambil kode verifikasi yang akan dikirimkan langsung melalui email atau nomor telepon wajib pajak. Untuk mengambil kode verifikasi dengan cara pilih di sini. Setelah itu kode verifikasi akan dikirimkan ke email atau nomor telepon wajib pajak. Yang ke-11 selanjutnya, setelah mendapat kode verifikasi, masukkan kode verifikasi tersebut lalu pilih kirim SPT. Yang ke-12, SPT berhasil dilaporkan, lalu klik puas. Untuk dapat melihat bukti penerimaan elektronik, dapat dilihat pada menu arsip SPT, kemudian klik lihat bukti penerimaan elektronik atau dapat juga dilihat pada email wajib pajak. Sekianlah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.